Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taruna Muhammad Arif Fadilah dari Prodi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan ke-15 Charlie, jurusan Keselamatan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Juro. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran pada rumah tangga dan juga mempraktekkan bagaimana cara menangani apabila terjadi api yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu api, apa itu kebakaran, dan bagaimana api itu bisa terbentuk. Definisi api. Menurut National Fire Protection Association, NFPA sendiri merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pencegahan kebakaran gedung, kelistrikan, dan keamanan gedung. Menurut NFPA, api adalah suatu massa zat yang berpijar yang dihasilkan dalam proses kimia oksidasi dan berlangsung cepat disertai pelepasan energi atau panas. Kemudian, definisi kebakaran. Kebakaran merupakan api kecil yang membesar karena tidak terkendali dan tidak diinginkan oleh manusia. Kebakaran termasuk situasi darurat yang menimbulkan berbagai macam kerugian. Kerugian tersebut berupa nyawa manusia, harta benda, dan kerugian sosial. Pada umumnya, kebakaran terjadi secara tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui tentang pencegahan dan penanganan kebakaran pada rumah tangga. Kemudian kita lanjut kepada teori segitiga api. Segitiga api memiliki 3 unsur, yaitu oksigen, fuel, dan heat. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen berperan sebagai zat pengoksidasi. Dibutuhkan minimal 15% volume oksigen dari udara untuk melakukan pembakaran. Kemudian yang kedua adalah bahan bakar atau fuel. Meliputi bahan bakar cair, padat, dan gas yang dapat terbakar apabila tercampur dengan oksigen. Contoh dari bahan bakar cair bisa berupa bensin. Kemudian contoh daripada bahan bakar padat adalah kayu, dan gas bisa berupa gas LPG. Kemudian unsur yang ketiga adalah panas atau heat. Panas menjadi pemicu kebakaran yang mempunyai energi untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dan oksigen. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan berkaitan untuk melakukan sebuah pembakaran. Oleh karena itu, untuk bisa memadamkan api, kita harus bisa menghilangkan atau memutus salah satu unsur dari ketiga unsur pada segitiga api ini. Nah, setelah mengetahui apa itu kebakaran, dan bagaimana api itu bisa terbentuk, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara mencegah kebakaran pada rumah tangga. Karena kelalaian manusia adalah faktor utama penyebab terjadinya kebakaran. Sudah saatnya kita sadar bahwa ancaman kebakaran itu bisa terjadi pada kapan saja. Berikut ini adalah beberapa hal atau cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran pada rumah tangga. Jangan meletakkan benda atau barang di sekitar kompor gas. Apabila kita meletakkan benda atau barang di sekitar kompor gas, api pada kompor gas dapat membakar benda tersebut, terutama benda yang mudah terbakar atau benda yang dapat menimbulkan panas. Lakukan pengecekan pada kompor dan selang gas. Ketika ingin memasak, lakukanlah pengecekan pada kompor dan juga selang gas, karena kebocoran juga sering terjadi pada selang gas. Jangan menumpuk steker atau colokan terlalu banyak. Gunakanlah listrik sebijaksana mungkin. Jangan sampai kita menggunakan listrik melebihi kapasitas karena dapat menimbulkan arus pendek listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. Matikan saklar listrik jika ingin bepergian dalam waktu yang lama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya korsleting listrik pada rumah saat ditinggal tanpa penghuni. Karena banyak kasus kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik ketika rumah ditinggal mudik. Lepas colokan yang tidak terpakai. Matikan lampu dan steker ketika sudah selesai menggunakan aliran listrik. Hal ini juga perlu dilakukan ketika meninggalkan rumah walaupun hanya sebentar. Lakukan pemasangan regulator gas dengan tepat.
Sangat penting untuk kita melakukan pemasangan regulator gas dengan benar agar tidak terjadi kebocoran gas yang dapat menimbulkan kebakaran. Ketika selesai memasang gas, pastikan juga bahwa tekanan gas sudah terisi. Menyiapkan asbak rokok. Asbak rokok juga perlu dipersiapkan pada rumah agar perokok tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Lalu, jangan merokok di tempat yang tidak seharusnya, semisal di kamar dan di dapur. Perokok juga harus memastikan bahwa puntung rokok benar-benar sudah mati. Menyiapkan APAR. APAR atau alat pemadam api ringan sangat membantu dalam proses pemadaman, terutama api yang berasal dari listrik dan gas. Jenis APAR yang digunakan yaitu APAR yang berisi serbuk kimia kering dengan kapasitas 3 kg dan 1 kg. Setelah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran pada rumah tangga, kita juga harus bisa melakukan penanganan semisal terjadi api yang dapat menimbulkan kebakaran. Terkait dengan penanganan, kita kembali lagi kepada definisi kebakaran dan juga teori segitiga api. Pada definisi kebakaran, kebakaran adalah api kecil yang membesar karena tidak terkendali dan tidak diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kebakaran, maka kita harus bisa mengendalikan api tersebut. Lalu bagaimana caranya? Caranya ialah dengan menghilangkan atau memutus salah satu unsur dari ketiga unsur pada segitiga api. Berikut ini adalah penanganan yang dapat kita lakukan semisal terjadi api yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Simak video berikut. Ketika Anda mengalami kondisi seperti ini, hal yang paling penting adalah jangan panik. Anda harus bisa mengendalikan api tersebut. Media yang dapat kita gunakan untuk melakukan pemadaman adalah kain tebal. Di sini kalian bisa menggunakan kain tebal berupa selimut, handuk, dan kaos. Di sini saya menggunakan handuk, namun sangat disarankan untuk menggunakan selimut. Yang pertama, matikan kompor jika masih menyala. Kemudian, carilah kain tebal. Ukuran kain disesuaikan dengan besarnya sumber api. Sangat disarankan untuk menggunakan selimut. Basahkan kain tebal hingga kain tersebut basah dengan sepenuhnya. Perhatikan cara memegang kain agar tangan tidak terkena api. Lindungi tangan Anda dengan menggunakan kain tersebut dengan cara meletakkan tangan Anda di belakang kain. Perhatikan arah angin. Jangan sampai Anda berdiri berlawanan dengan arah angin. Selimutkan sumber api secara perlahan, dimulai dari bagian bawah kain hingga bagian atas. Dan yang paling terpenting adalah jangan melempar kain tersebut. Pastikan tidak ada celah oksigen masuk dengan cara merapatkan kain di pinggiran panci. Tunggu beberapa saat untuk mendinginkan objek yang terbakar, kemudian buka kain tersebut. Maka api akan padam. Media selanjutnya yang dapat Anda gunakan adalah APAR atau alat pemadam api ringan. APAR sangat membantu dalam pemadaman api yang berasal dari listrik dan gas. Pastikan APAR memiliki tekanan, karena jika tidak ada tekanan, APAR tidak dapat digunakan untuk memadamkan api. Lepas pin pengaman APAR agar APAR dapat digunakan. Pegang handle APAR menggunakan tangan kanan dan pegang nozzle APAR menggunakan tangan kiri. Perhatikan arah angin dan jarak dengan sumber api. Jangan sampai kita berdiri berlawanan dengan arah angin. Jaga jarak dengan sumber api sekitar 2-3 meter. Arahkan APAR ke sumber api dan tekan handle APAR untuk menyemprotkan hingga api padam. Maka api akan padam dipenuhi dengan serbuk kimia seperti ini. Nah, itu tadi adalah video tentang bagaimana cara melakukan penanganan semisal terjadi api yang dapat menimbulkan kebakaran. Sudah saatnya kita peduli tentang ancaman bahaya kebakaran. Alangkah baiknya juga kita sebagai masyarakat melakukan antisipasi ataupun pencegahan kebakaran, terutama menyiapkan APAR pada rumah kita masing-masing. Karena ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak ada ruginya juga jika kita menyisihkan uang ataupun gaji kita untuk membeli APAR, karena APAR itu sangat membantu dalam pemadaman.
terutama api yang berasal dari listrik ataupun api yang berasal dari gas. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk like dan komen jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena akan ada video-video lain seputar api, kebakaran, dan juga peralatannya dari rekan-rekan taruna yang lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan pada masa pandemi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.